Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran matematika peminatan kali ini di kelas 12 IPA, kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar menuju ketahinggaan. Nah, bagaimana ya cara menentukan limit fungsi menuju ketahinggaan? Perhatikan tabel berikut. Untuk fungsi f(x) sama dengan 1 per x, dengan x-nya mendekati tahingga atau menuju ketahinggaan, maka kita akan menggunakan bantuan tabel untuk menentukan pergerakan nilai fungsi f(x)-nya. Untuk x sama dengan 1, maka kita peroleh nilai f(x)-nya sama dengan 1 per 1, yaitu 1. Untuk x sama dengan 10, maka kita akan memperoleh nilai f(x)-nya sama dengan 1 per 10 atau 0,1. Untuk x sama dengan 100, maka kita peroleh nilai f(x)-nya sama dengan 1 per 100 atau 0,01. Untuk x-nya 1000, maka kita peroleh nilai f(x)-nya sama dengan 1 per 1000 atau 0,001. Nah, untuk x yang semakin besar, di sini misalkan adalah 10 pangkat 6 atau 1 juta. Ternyata nilai f(x)-nya sama dengan 1 per 1 juta atau 0,00001. Ternyata dari sini semakin besar nilai x-nya, nilai fungsi f(x)-nya juga semakin kecil. Lihat pergerakannya dari 1, 0,1 hingga 0,00001. Nah, pergerakan ini ternyata menuju ke suatu bilangan. Untuk x yang semakin besar, di mana nilai x-nya itu mendekati tahingga atau menuju ke tahingga, ternyata nilai f(x)-nya pun akan terus bergerak semakin kecil menuju ke sini, menuju ke 0. Nah, untuk memperjelas, kalian bisa melihat pergerakan grafiknya. Untuk f(x) sama dengan 1 per x, di sini ada grafiknya. Dengan nilai x yang semakin besar, dari 1, 2, dan seterusnya di sini, ternyata grafik ini bergerak semakin mendekati ke y sama dengan 0. Perhatikan, ternyata garisnya ini hampir berimpit dengan sumbu x. Tapi ingat ya, hanya berhimpit. Artinya apa? Dari tabel dan grafik ini terlihat bahwa semakin besar nilai x-nya mengakibatkan nilai f(x)-nya semakin kecil. Sini. Untuk x mendekati tahingga atau menuju ketahinggaan mengakibatkan nilai 1 per x, nilai ini ternyata menuju ke 0. Begitupun pada grafik ini. Sehingga bisa kita peroleh kesimpulan bahwa untuk limit x mendekati tahingga untuk 1 per x hasilnya sama dengan 0. Nah, limit ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan limit fungsi menuju ketahinggaan. Nah, contoh sederhana, silakan kalian simak. Di sini hitunglah limit x mendekati tahingga untuk min 1 ditambah 1 per x ditambah 1 per x pangkat 2. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan sifat limit. Jadi, bentuk ini bisa kita ubah menjadi limit x mendekati tahingga untuk min 1 ditambah limit x mendekati tahingga untuk 1 per x ditambah limit x mendekati tahingga untuk 1 per x pangkat 2. Bentuk ini adalah limit konstanta, maka nilai limitnya pun sama seperti konstanta itu sendiri, yaitu min 1. Yang ini kita menggunakan rumus yang baru kita dapatkan tadi, limit x mendekati tahingga untuk 1 per x nilainya adalah 0. Nah, untuk 1 per x saja nilainya adalah 0, berarti semakin besar penyebutnya 1 per x pangkat 2, maka nilainya juga 0. Sehingga hasilnya kita peroleh bahwa limit ini sama dengan min 1. Nah, bagaimana kan anak-anak? Ibu harap kalian bisa memahaminya ya. Nah, limit menuju ketahinggaan yang akan kita pelajari nanti ada 2 bentuk. Yang pertama, limit fungsi rasional menuju ketahinggaan. Dan bentuk yang kedua nanti tentang limit fungsi irasional menuju ketahinggaan.
Limit fungsi rasional itu seperti apa sih? Nah, limit fungsi rasional itu jika nanti bentuknya berupa pecahan. Jadi limit x mendekati θ hingga untuk bentuk fx per gx, di mana fx dan gx itu adalah fungsi polinomial. Nah, untuk limit fungsi rasional itu jika fungsinya berada di bawah tanda akar. Nah, kita akan menyelesaikan tentang limit x mendekati θ hingga untuk akar fx dikurang akar gx. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari bentuk yang limit fungsi rasional saja. Yang ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Limit fungsi rasional menuju ketahinggaan. Nah, untuk memperjelas, silakan kalian amati di contoh 1 ini. Hitunglah nilai dari untuk di contoh 1 kita akan menyelesaikan bentuk limit ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah yang pertama adalah kalian perhatikan berapa nilai x yang tertinggi di sini. Jadi silakan kalian perhatikan bentuk pangkatnya. Untuk bagian pembilang, x yang tertinggi adalah x pangkat 2. Kemudian untuk di bagian penyebutnya juga x pangkat 2. Nah, pembilang dan penyebut ini nanti akan kita kalikan dengan 1 per x pangkat tertinggi. Seperti ini. Nah, karena pangkat tertingginya adalah x pangkat 2, maka di sini pembilang dan penyebut akan kita kalikan dengan 1 per x pangkat 2 per 1 per x pangkat 2. Kenapa ini? Karena jika 1 per x pangkat 2 dibagi 1 per x2 hasilnya adalah 1. Apapun jika dikalikan 1 hasilnya kan tetap. Tidak akan berubah, artinya ini tidak akan merubah nilai limit itu sendiri. Sehingga tinggal kalian kalikan semua yang ada di pembilang dengan 1 per x pangkat 2 dan semua yang ada di penyebut kalian kalikan dengan 1 per x pangkat 2. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. 3x pangkat 2 per x pangkat 2 dikurang 4 per x pangkat 2 dibagi 2x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah x per x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 2. Nah, jika ada yang bisa dibagi seperti ini, maka bagi saja. Jika ada yang bisa disederhanakan seperti ini, sederhanakan saja. Tapi jika tidak bisa dibagi, tidak bisa juga disederhanakan, maka biarkan saja. Nah, bentuk ini nanti akan menjadi, yang ini kan bisa kita eliminasi sehingga kita peroleh hasilnya 3. 4 per x pangkat 2 tidak bisa kita bagi, tidak bisa juga kita sederhanakan sehingga di sini tetap. Bentuk yang ini bisa kita bagi sehingga kita peroleh hasilnya 2. Yang ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per x. Nah, yang ini tidak bisa dibagi, tidak bisa disederhanakan, berarti bentuknya tetap. Dengan menggunakan sifat-sifat limit yang ini, maka bisa kita peroleh limit x mendekati θ hingga untuk 3. Ini berarti kan konstan, hasilnya tetap 3. Untuk limit x mendekati θ hingga untuk 4 per x pangkat 2, ingat. Untuk bentuk limit x mendekati θ hingga 1 per x sama dengan 0. Jadi itu nanti akan kita gunakan. Sehingga untuk bentuk ini, limit x mendekati θ hingga untuk 4 per x pangkat 2 hasilnya juga 0. Bagian penyebut, yang ini tetap. Nah, limit x mendekati θ hingga untuk 1 per x hasilnya 0. Nah, untuk limit x mendekati θ hingga untuk yang ini juga hasilnya 0. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 3 per 2. Nah, ini untuk contoh pertama. Sekarang kita akan lanjut untuk contoh kedua. Hitunglah nilai dari limit x mendekati θ hingga untuk 4x pangkat 4 ditambah 6x kuadrat dikurang 7 per 2x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 3. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama sama seperti tadi. Kalian cari x pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut. Nah, untuk di pembilang, pangkat tertingginya adalah x pangkat 4, sementara untuk di penyebut x pangkat tertingginya adalah x pangkat 5. Nah, yang kita ambil adalah yang paling tertinggi di soal ini, yaitu x pangkat 5. Jadi pembilang dan penyebut nanti akan kita kalikan dengan 1 per x pangkat tertinggi, yaitu 1 per x pangkat 5, sehingga kita peroleh seperti ini. Jadi ini soal, ini adalah nanti pengalinya 1 per x pangkat 5 per 1 per x pangkat 5. Pembilang kita kalikan ini, dan penyebut pun kita kalikan ini, sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini.
4x pangkat 4 per x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 2 per x pangkat 5 dikurang 7 per x pangkat 5 per 2x pangkat 5 per x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 2 per x pangkat 5 ditambah 3 per x pangkat 5. Yang bisa dibagi silakan bagi, yang bisa disederhanakan silakan sederhanakan, yang tidak bisa dibagi atau disederhanakan maka biarkan saja. Nah, 4x pangkat 4 per x pangkat 5 ini bisa kita sederhanakan sehingga menjadi 4 per x. 6x pangkat 2 per x pangkat 5 juga bisa kita sederhanakan menjadi 6 per x pangkat 5. Yang ini tetap. X pangkat 5 dengan x pangkat 5 bisa kita eliminasi sehingga hasilnya 2. Bentuk ini bisa kita sederhanakan sehingga menjadi 7 per x pangkat 3. Yang ini tetap. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan limit x mendekati hingga 1 per x sama dengan 0. Nah, kita gunakan limit itu untuk menyelesaikan bentuk yang di sini. Dan kita peroleh hasilnya. Nah, untuk ini 4 per x berarti 0. Yang di sini limit 6 per x pangkat 3 juga berarti 0. Untuk yang limit 7 per x pangkat 5 juga 0. Yang konstanta berarti tetap. Yang 7 per x pangkat 3 berarti 0. Yang ini juga 0. Sehingga kita peroleh hasilnya 0 per 2. 0 bagi 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana anak-anak? Contoh nomor 2 ini, Ibu harap kalian bisa memahaminya. Nah, di sini tadi contoh jika pangkat tertingginya terletak di bagian penyebut. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga, hitunglah nilai dari limit x mendekati hingga untuk 6x pangkat 3 dikurang 5x dikurang 7 per 2x pangkat 2 ditambah 3. Langkah pertama selalu sama, yaitu kalian cari x dengan pangkat tertinggi. Untuk di bagian pembilang, pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Sementara untuk di bagian penyebut, x tertingginya adalah x pangkat 2. Sehingga limit ini nanti akan kita kalikan dengan 1 per x pangkat tertinggi, yaitu 1 per x pangkat 3. Sehingga kita peroleh bentuk ini. Ini soal, yang ini adalah pengalinya, yaitu 1 per x pangkat 3 per 1 per x pangkat 3. Setelah kalian dapatkan bentuk ini, maka tinggal kita kalikan pembilang dengan 1 per x pangkat 3, begitupun dengan penyebut, dan kita dapatkan seperti ini. Yang bisa dibagi silakan bagi, yang disederhanakan sederhanakan saja, yang tidak bisa dibagi dan disederhanakan biarkan saja, artinya bentuknya tetap tulis seperti itu. Nah, di sini kita peroleh, karena ini tadi bisa kita eliminasi, kita peroleh hasilnya 6 dikurang, yang ini bisa disederhanakan, yang bentuk ini tetap. Yang ini bisa kita sederhanakan, kita peroleh 2 per x, dan yang ini bentuknya adalah tetap. Dengan menggunakan limit menuju ketinggian yang tadi, kita peroleh hasilnya. Yang ini konstanta berarti tetap, yang di sini dikurang. Bentuk ini berarti hasilnya 0, yang ini limit 7 per x pangkat 3 berarti 0. Limit 2 per x hasilnya juga 0, limit 3 per x pangkat 3 hasilnya juga 0. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 6 per 0 atau tak hingga. Nah, perhatikan untuk bentuk yang mempunyai pangkat tertinggi di bagian pembilang, ternyata hasilnya adalah tak hingga. Nah, bagaimana anak-anak? Dari contoh-contoh yang tadi sudah kalian simak, Ibu harap kalian bisa memahaminya, dan jika masih ada masalah atau masih ada yang belum dipahami atau ada kesulitan, silakan saja nanti kalian tanyakan. Hari ini kita sampai sini saja, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.